Selamat sore buat kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kosidindo. Nama saya Anggata. Nama saya Nita Putri. Nama saya Novita Riesi Payung. Nama saya Mita Farnasi Praitno. Nama saya Aulia Fitri. Nama saya Nita Paulina Subaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan tahunan PT Bank Indonesia Tbk pada tahun 2020. Saya akan menjelaskan tentang struktur tata kelola perusahaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur organ GCG perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan forum tertinggi di perusahaan, sedangkan keberadaan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan pengejawatahan dari sistem kepengurusan perusahaan dua badan atau two-tier system. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan pengarah, direksi bertindak sebagai pelaksana, pengurus perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa organ penunjang antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan direksi dalam menjalankan tugasnya didukung oleh struktur organisasi agar pengurusan perseroan dapat berjalan efektif. Direksi mendapat dukungan dari beberapa komite, antara lain Komite Aset dan Liabilities Management, Komite Kebijakan Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Personalia, Komite Anti Fraud, Komite Restrukturisasi, Komite Treasury, Komite Pengadaan Barang dan Jasa. Direksi juga dibantu oleh unit kerja khusus antara lain Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Dewan Komisaris. Yang pertama, pengertian Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan dengan tugas utama yaitu mengawasi jalannya pengelolaan bank serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan untuk memastikan arah pengelolaan bank telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal audit atau SKI Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintahan lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak menyediakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan pengurusan bank. Yang ketiga, dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Yang keempat, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan suatu dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian. Di sini saya akan menjelaskan bagian direksi. Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan dan tujuan bank sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank Ganesha dan peraturan yang berlaku. Direksi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, direksi dalam mengelola bank. Yang kedua, direksi diwajibkan untuk menyusun rencana koperasi. Yang ketiga, direksi wajib menindaklanjuti temuan audit. Yang keempat, direksi wajib membentuk satuan kerja audit internal, satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen, dan satuan kerja kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab direksi yang keenam adalah menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. Yang ketujuh, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya serta mengembangkan budaya manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ke-8, menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan
usaha bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Yang kesembilan, mengusulkan kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta memastikan penerapannya. Yang ke-10, membuat struktur organisasi bank lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawabnya, serta menetapkan surat keputusan pengangkatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang RUPS, yang merupakan organ tertinggi dalam struktur perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memiliki kewenangan tidak didelegasikan kepada direksi dan dewan komisaris. Dasar hukum penyelenggaraan RUPS yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 15 PUJK 04 2020 tentang perencanaan dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka. Dan pelaksanaan RUPS tahun 2020 diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus pukul 9.50 sampai dengan 10.37 waktu Indonesia Barat, bertempat di Orchid Room Grand Tropic Sultes Hotel Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan keputusan RUPS PT Bank Ganesha Tbk tahun 2020. Seluruh keputusan telah disahkan dalam Akta Keputusan RUPS nomor 130 tanggal 28 Agustus tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. Akta keputusan pertama memiliki 5 bagian. Akta keputusan kedua memiliki 2 bagian. Akta keputusan ketiga memiliki 3 bagian dan akta keputusan keempat memiliki 2 bagian. Putusan RUPS. Mata acara atau agenda yang pertama, 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2019. Yang kedua, mengesahkan laporan keuangan tahunan perseroan untuk tahun buku 2019. Yang ketiga, menyetujui laporan direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019. Yang keempat, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2019. Yang kelima, menetapkan bahwa mengingat perseroan masih menderita kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka laba bersih perseroan dalam tahun 2019 itu akan digunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut. Yang kedua, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk yang pertama ialah berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan menunjuk akuntan publik independen yang akan mengaudit laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain serta lainnya dari laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dan yang ketiga, 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota direksi perseroan. Yang kedua, memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorium dan lainnya. Yang ketiga, melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji. Dan yang keempat, 1. Mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan. Yang kedua, memberi kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat keempat dalam situ akta notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan.